Jadi karena saking pentingnya usia 40 tahun, sampai-sampai Al-Quran menyebut usia 40 tahun itu idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanatan. Arba'ina sanatan itu 40 tahun. Balagu arba'ina sanatan sudah berusia 40 tahun. Lalu orang itu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardah, dan agar aku dapat berbuat kebajikan sehingga Engkau meridhai. Wa aslih li, dan berilah aku kebaikan atau perbaikilah perbuatanku fi dzurriyyati yang akan bisa mengalir kepada anak cucuku. Nah ini. Jadi kalau udah usia 40 tahun itu harusnya udah mantap, Pak. Jangan masih pelin-pelan. Dan kadang orang usianya udah 40 tahun milih jodoh aja bingung. Milih jodoh bingung, milih istri bingung. Yang ini cantik, yang itu ndak cantik tapi pinter. Ini cantik tapi miskin, tapi bingung. Nah, lalu kemudian inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sungguh aku bertobat kepadamu dan sungguh aku termasuk orang muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi harusnya kalau orang itu sudah usia 40 tahun, perhatikan kita usia umat Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Kata Nabi Muhammad, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umatku itu rata-rata usianya 60 tahun. Paling banter ila sab'in sampai 70 tahun. Itu paling banternya. Wa qalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit sekali orang yang sampai 70 tahun itu sedikit. Ini kayaknya kita udah deket ini. Bahaya kalau udah deket. Nah, apa kaitannya dengan usia 40 tahun dengan 60 tahun? Jadi kalau orang itu jatahnya 60 tahun, sudah 40 tahun itu artinya sudah 2/3. Sudah 2/3 usianya itu sudah diambil. Jatah usianya sudah diambil 2/3, tinggal 1/3. Ini kebetulan penterjemahnya kayaknya orang Jawa Tengah. Nih, perhatikan. Jadi kalau orang usia jatahnya 60 tahun, ibarat orang jalan jauh dari Jakarta ke Semarang, dari kota Jakarta menuju kota Semarang, usia 40 tahun itu sudah di kota Pekalongan. Sudah di kota Pekalongan, tinggal geser sedikit Batang, geser sedikit Weleri, geser sedikit Kendal, langsung kota Semarang. Ini penerjemahannya ini kelihatannya orang daerah Pekalongan. Jadi beliau mengilustrasikan, perhatikan usia yang sudah 40 tahun, jika jatah Anda itu 60 tahun maka sudah 2/3, ibarat perjalanan Jakarta Semarang, maka 40 tahun sudah sampai di kota Pekalongan. Jadi bagaimana yang sudah 60 tahun? Ya, tinggal nunggu tambah panggilan. Yang sudah 60 tahun si matupang, siang malam tunggu panggilan. Namun demikian, mudah-mudahan kita yang penting husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seorang penyair mengatakan ta'addadatil asbab wal mautu wahidun wa man lam yamut bisayfi mata bighairi. Ta'addadatil asbab wal mautu wahidun. Banyak sebab orang itu mati, banyak sebab kematian itu banyak sebabnya. Tadi ada yang wa man lam yamut bisayf, akan tetapi kalau orang itu mati bukan karena senjata, mati bukan karena pedang, mata bighairihi, dia akan mati karena sebab lainnya. Jadi karena itu nggak usah takut mati. Tapi jangan bunuh diri. Makanya banyak orang Indonesia yang menjadi relawan di Gaza. Walaupun digempur tiap hari siang malam, dia tetap tenang. Kenapa? Karena yang namanya peluru, kata Agim, ini Agim bercerita bahwa peluru itu sesungguhnya tiap peluru yang keluar dari laras senjata itu ada namanya. Dia ceritakan, kalau nama kita tidak ada di peluru itu, kita tidak akan mati, tidak akan kena peluru itu. Andaikan peluru itu nyerempet telinga, itu tidak membahayakan. Apalagi kalau peluru itu nyerempet rambut, tidak akan apa-apa. Kendati pun peluru itu sampai tembus perut, kalau belum takdirnya, belum jatah meninggalnya, maka insya Allah sembuh. Tapi jangan kemudian karena ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ajal itu walikulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, sesaat pun tidak bisa diundur maju maupun diundur ke belakang. Maka jangan lalu kemudian kalau umur kita belum waktunya, kita tidak akan mati, ada kereta mau lewat kita nabrakin. Nah, itu tidak boleh begitu, itu namanya bunuh diri. Tapi kalau kita mencari selamat seperti di Gaza nih, kita menjadi sebagai relawan kemanusiaan, ketika ada sirine bunyi lalu kita berlindung. Nih, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan hebatnya orang Palestina, begitu ketika ada hal yang membahayakan, beliau mengungsi. Begitu dia itu tidak membahayakan, dia balik ke rumahnya. Kalaupun kadang-kadang jedanya cuma 1 hari, itu luar biasa. Dia tidak pernah mau menyerahkan tanahnya kepada penjajah walau sejengkal tanahnya. Ini luar biasanya. Hadirin rahimakumullah, pada bagian awal ini ada seorang ustadz yang tadinya rocker. Ini Ustadz Dery Sulaiman, ini rocker yang kemudian beliau hijrah. Ya sebetulnya kalau rocker sama ustadz itu jauh, penghasilannya jauh. Rocker itu sekali manggung puluhan juta. Tapi kalau ustadz sekali manggung tapi beliau malah memilih jadi ustadz. Dalam salah satu lirik lagunya, Ustadz Dery Sulaiman mengatakan, dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti, takkan dibawa mati. Nah ini. Jadi dakwah itu bisa lewat seni, dakwah itu bisa lewat lagu, dakwah itu bisa lewat segalanya. Karena itu yang penting kita insya Allah husnul khotimah.